Ini cerita nyata dari salah seorang karyawan hotel yang ada di Bali, di mana hotel ini adalah hotel lama dan memang terkenal mistis di kalangan para karyawannya. Sebut saja namanya Putu. Putu bekerja sudah 4 tahun di hotel ini. Dia berprofesi sebagai tukang kebun. Ada hal yang dia tidak bisa lupakan sampai sekarang, yaitu saat pandemi COVID-19. Banyak karyawan yang dirumahkan atau dihentikan, tapi tidak dengan Putu. Manajer hotel meminta Putu agar tetap bekerja. Bahkan Putu dikasih mes yang berada di hotel tersebut. Hotel ini masih tetap terbuka dengan wisatawan yang ingin menginap. Kata Putu, kalau tidak salah, hotel hanya dapat 3 tamu per hari. Itu pun kadang dapat, kadang tidak. Di mes itu, Putu tinggal berdua dengan temannya yang seprofesi. Karena begitu banyaknya tanaman di sana, serta pohon-pohon rindang, Putu dan temannya berinisiatif membuat jadwal kerja. Setiap hari, mereka membersihkan kebun secara bergiliran. Suatu ketika, saat giliran Putu membersihkan kebun dan menyapu di luar area, Putu mendengar bunyi ada benda jatuh dari belakang hotel yang tidak terlalu jauh dari tempatnya saat itu. Putu pun datang dan mencari sumber benda yang jatuh itu, tapi Putu tidak melihat. Dan tiba-tiba saat Putu akan berbalik arah, Putu melihat ada bule cantik memakai gaun bersih lewat di depannya sambil tersenyum. Putu pun menyapa, "Hai." Saat itu Putu tidak merasakan ada hal yang aneh dengan bule itu. Sampai suatu ketika, saat sudah gelap, sore hari, Putu sedang duduk di bawah pohon kelapa yang ada di kebun hotel itu. Sambil merokok, Putu melihat-lihat ke arah hotel. Tiba-tiba, dari salah satu ruang hotel, lantai 2, kamar nomor 23, gordennya terbuka. Dan terlihat wanita bule itu berada di jendela sedang melihat si Putu. Putu pun tersenyum, menyapa bule dengan melambaikan tangan. Tetapi bule itu senyum menyapa Putu dengan membawa potongan kepala anjing yang berlumuran darah. Putu terkejut melihatnya dan segera berlari ke arah office. Putu menghampiri petugas office yang jaga saat itu. Putu pun bertanya, "Dek, siapa tamu yang di lantai 2?" Petugas pun menjawab, "Kita kan cuma open untuk lantai 1 aja, Pak. Lantai 2 masih kosong, itu pun cuma terisi 4 kamar." Seketika Putu syok mendengar petugas hotel tersebut. Putu pun menceritakan kejadian itu ke petugas office. Petugas itu pun menjawab, "Saya jaga malam lagi, Pak. Bapak di sini aja diam, Pak. Biar ada saya aja. Teman saya jam 10 malam baru datang," katanya. Malam itu pun berjalan tanpa ada gangguan. Tapi suatu ketika saat Putu kembali mendapat giliran membersihkan kebun, Putu melihat ada sejumlah anak kecil bermain di area pertamanan hotel. Karena terlihat memakai pakaian yang kusam dan ribut, Putu pun ingin menegur. Takutnya itu bukan pengunjung hotel, melainkan orang-orang yang tinggal di sekitar hotel yang memanfaatkan area hotel untuk bermain. Bergegas Putu ke sana menghampiri. Dek, jangan bermain di sini, sana pergi." Sambil bermain, salah satu anak menjawab, "Saya kan tinggal di sini, Pak, sudah lama. Kenapa tidak Bapak saja yang pergi?" Dijawab sama Putu, "Adek pengunjung di hotel ini." Dijawab lagi sama anak itu, "Bukan, Pak. Saya tinggal di bawah hotel ini, Pak. Sudah sejak lama sebelum hotel ini ada." Dan tiba-tiba anak itu terlihat pucat dan menyeramkan. Putu pun langsung lari menuju kamar mesnya dan membangunkan temannya. Di, bangun Di, aku melihat penampakan anak kecil Di." Adi pun menjawab, "Gimana? Kamu udah mau Banten belum?" By the way, membanten itu artinya sembahyangnya orang Bali setiap hari mengaturkan sesajian kopi atau canang di pura hotel atau tempat yang dianggap keramat di area tersebut. Dijawab sama Putu, "Sudah tadi orang office yang sembahyang." Adi pun menjawab, "Gak apa, kita berdoa saja. Kalau sampai ada hal yang mencelakai kita, baru kita laporkan ke atasan." Cerita pun berlanjut.